Pace bene, masih di mea culpa. Orang Katolik membuat tanda salib sebagai tanda imannya, bukan terutama untuk mengatakan, "Hei, saya sudah mengenal Allah," tetapi untuk mengatakan, "Hei, saya butuh bantuan Allah dalam hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat, ada kebiasaan bagus di dalam gereja Katolik, membuat tanda salib. Sebelum berbicara tentang lebih jauh tentang ini, akan ada kritik yang berkata, itu ditambah-tambahi. Kristus tidak pernah mengajarkan itu. Pertanyaan, berapa banyak ajaran gereja yang kita tambah-tambahi tetapi tidak kita sadari? Pergi ke gereja hari Minggu, merayakan Natal dan Paskah, berpakaian gereja, membaca kitab suci dengan teratur, dengan urutan demikian, membuat kor, membuat paduan suara. Kristus tidak pernah menyuruh kita membuat paduan suara. Tetapi kita buat itu. Kita buat tanda salib sebagai bagian dari kekayaan iman kita. Sebagai bagian dari cara kita semakin menginternalisasi iman kita. Dan sekali lagi kita membuat itu bukan untuk berkata, "Hei, kamu lihat saya beriman." Tetapi, "Hei, saya tahu saya butuh bantuan ini setiap saat." Kebiasaan membuat tanda salib sudah ada sejak dulu kala. Sebelum Martin Luther lahir. Maka kalau ada yang mencoba mengkritik tanda salib, itu kekurangan pemahaman akan sejarah panjang gereja. Harus diakui, dengan membuat tanda salib kita terbantu untuk membangun hidup rohani kita. Dengan gampang kita buat mengingatkan Trinitas itu di ranah teologi, tetapi mengingatkan kita Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apakah kita akan pergi dari rumah? Apakah kita naik kendaraan? Apakah kita sedang menghadapi ujian di sekolah atau ujian apapun? Para sahabat bisa membagikan pandangan, pengalaman tentang tanda salib yang sepertinya bisa membantu kita membangun kepercayaan diri, membangun penyerahan diri sehingga merasa lebih mantap untuk melakukan sesuatu, untuk menghadapi sesuatu. Para sahabat bisa bagikan pengalaman di kolom komentar bila dirasa itu membantu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau agama Kristen lain membuat tanda salib? Saya pikir itu bagus. Itu bagus untuk membantu menginternalisasi salib itu. Dimanapun, kapanpun. Yang menjadi persoalan adalah apakah itu berseberangan dengan teologi dari gereja saudara. Tetapi sebagai Katolik saya pikir sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahkan sampai pada titik wajib untuk membuat itu. Mengapa wajib? Bisa kita bicarakan nanti. Tetapi itu bagian dari tradisi yang suci di dalam gereja. Yang tidak secara langsung diajarkan oleh Kristus, tetapi bukan berarti tidak ada dalam kitab suci. Misalnya tentang tanda tahu yang sudah diucapkan dalam perjanjian lama, sebagaimana dikatakan dalam Yehezkiel 9 ayat 4. Juga ada tanda-tanda lain tentang penandaan diri untuk menunjukkan kerinduan kita pada yang kudus. Keluaran 17 ayat 19 sampai 14. Dan juga kitab-kitab lain yang menunjukkan bahwa benar kita membutuhkan tanda-tanda yang lahiriah, karena kita masih manusia, membutuhkan sesuatu yang bisa dilihat, yang langsung tersentuh ke tubuh kita dan kita rasakan. Nah, apakah agama lain boleh membuat tanda salib? Boleh atau tidaknya tidak menjadi persoalan bagi gereja Katolik. Tentu gereja Katolik menyampaikan ini supaya kita yang mengimani Tritunggal juga membuatnya. Yang menjadi persoalan adalah apakah teologi dari gereja para sahabat yang bukan Katolik menghalangi para sahabat untuk membuat tanda salib. Nah, ini satu pemikiran. Tetapi kalau ingin secara personal, saya pikir iman kita personal. Kita ingin menandai diri kita dengan tanda itu
supaya semakin terbantu membangun hidup rohani. Dan ini terkait dengan apa yang terjadi pada hari saya membuat video ini. Hari penampakan Tuhan. Dengan tanda salib, tanda yang lahiriah ini tampak sesuatu. Jangan lupa orang Majus mengenal dan mengikuti peristiwa kelahiran Yesus bukan dari kitab suci, tetapi dari tuntunan bintang dari timur. What does it mean? Apa artinya? Gejala-gejala alam, peristiwa yang alami, duniawi, universal ini, universe, ternyata bisa juga membantu kita untuk terarah kepada Allah. Terarah kepada Allah. Apakah tanda salib yang lahiriah ini yang boleh saja dibuat orang yang tidak mengimaninya? Apakah itu bisa menuntun kita untuk terarah kepada Allah? Saya pikir bisa. Bukan untuk memamerkan, tetapi terutama karena saya membutuhkan. Tetapi ketika saya mengatakan saya butuh, orang lain menemukan juga. Hari penampakan Tuhan bersamaan juga dengan anak misioner. Membuat tanda salib sudah menjadi bagian dari misi. Pergerakan menuju dari hati, menuju keluar. Hati kita ingin bahwa saya dibesertai oleh Tuhan dalam kegiatan sehari-hari. Maka saya membuat tanda salib. Lalu orang melihat. Bukan demi dilihat, tetapi demi kesadaranku akan iman yang ku yakini. Tetapi akhirnya orang melihat dan apa yang dia buat menjadi bagian dari karya misi yang amat sangat sederhana, tapi bisa sangat menentukan dan mengubah banyak hal. Sekali lagi, sejak zaman para bapak gereja, orang-orang sudah membuat tanda salib. Tanda salib dengan proses yang perlahan-lahan. Itu semua menjadi bagian dari tradisi suci di dalam gereja yang bisa membantu kita, juga membantu orang lain. Dan ini diteruskan secara tradisional. Bukan, kita tidak berbicara sesuatu yang jauh, tetapi orang tua ke anak. Wali baptis ke anak baptis. Dan diteruskanlah kebiasaan ini turun-temurun. Ada banyak persoalan yang sepertinya bisa dihadapi atau tertemukanlah solusinya dari sebuah persoalan kalau tanda salib ini kita sertakan. Ya, kita masing-masing punya pengalaman. Saya punya, tetapi materi yang ini pun rasanya sudah cukup untuk mengatakan rasanya penting bagi kita untuk membuat tanda salib. Semoga salah satu cara bermisi ini, membuat tanda salib, bisa kita praktekkan. Yang tidak menuntut banyak hal dari diri kita. Pace ebene. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.